Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel saya, channel Gematri Idola. Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan, kemudahan, dan dilancarkan segala rezeki dan urusannya. Amin ya robbal alamin. Karena hanya kepada Dia kita memohon, kepada Dia kita menyembah, kepada Dia kita meminta. Oke teman-teman semua, di sini saya kedatangan sebuah vario karbu ya, vario lama, vario karbu. Jadi dengan kendala pengapian hilang. Gitu. Pengapiannya hilang teman-teman ya. Berhubung ini sudah saya rapihkan, sudah hidup kembali ya teman-teman. Saya ingin sekedar menjelaskan saja urutan pengecekan pengapiannya teman-teman ya. Bila mana motor Anda hilang pengapian, apa aja yang mesti kita cek. Jadi saya mau menjelaskan itu, jadi biar teman-teman semua bisa mencari permasalahannya itu di mana, nggak asal ganti CDI ganti-ganti aja. Jadi harus ada analisa dulu untuk memperjelasnya ya teman-teman. Oke, kita mulai aja. Pertama ya teman-teman ya. Yang pertama kita cek itu adalah arus yang bila mana kontak kita on kan ya teman-teman ya. Ini misalnya ntar kita on ya. Jadi jalur mana aja yang harus kita cek gitu. Jadi kita nggak usah bongkar-bongkar kabel ke bawah dulu. Kita cek aja langsung ke sini. Karena dia simple. Kalau dia kontak on, arus akan masuk ke kabel warna merah dan hitam ini. Nah, yang ini teman-teman. Ntar saya buka dulu ya. Dan kita tes, kita cek. Jadi kita buka aja kok soketnya aja teman-teman ya. Ini emang agak keras. Ya teman-teman, ini udah kita buka. Oke, ini kita perjelas. Jadi di jalur CDI ini yang kabel warna merah strip hitam tuh arus 12 volt ya. Dia stabil teman-teman, tegangannya stabil, DC kan dia soalnya. Dan yang kita pastikan lagi, nah di sini ada kabel kuning strip hitam ya, hitam strip kuning ya teman-teman ya. Ini jalur menuju kuil ya teman-teman ya. Jadi ini arus 12 volt masuk, diatur oleh CDI, nanti dikeluarkan oleh kuil ya teman-teman ya. Nah, satu lagi kabel pulser ya teman-teman yang harus selalu terjaga. Nah, ini warna biru strip putih, jalur ketiga. 1, 2, 3. Nah, ini jalur ya teman-teman ya. Jadi ada 4 kabel yang harus diperhatikan. Pertama, kabel merah arus volt, kabel hitam strip kuning jalur ke kuil, dan kabel biru yang urutan 3, biru strip putih ya teman-teman ya. Satu lagi adalah kabel hijau yang dimana itu harus ada selalu ground tuh harus benar-benar terpasang. Jadi 4 kabel itu yang pokok pentingnya teman-teman ya. Nah, sekarang kita mulai cek. Kita kunci kontak on. Bila mana ada keputusan kabel di bawah, pasti di jalur ini dia nggak akan bisa mengeluarkan arus. Nah, begini teman-teman. Nah, ini arus 12 volt dari kunci kontak. Ya teman-teman ya. Kalau arus ini sudah pasti jelas, sudah ada. Jadi bagian dari kabel-kabel di bawah kita nggak perlu kecek. Ini sudah pasti masuk. Selanjutnya yang mesti kita cek adalah bagian pulsar teman-teman ya. Bagian pulsar ini kita setel ke bagian OHM. Nah. Teman-teman. Nah. Jalur nomor 3. Nah, karena dia arusnya sangat kecil ya teman-teman ya. Kita harus ngecek. Nah,
Sudah ada kelihatan tahanannya. Nah, seperti ini. Nah, dia harus ada angkanya ya teman-teman, jangan OL gini. Ini karena soketnya nggak pas. Nah, jalur pulser kalau dia masih bagus, dia akan keluar angkanya teman-teman, seperti ini ya. Nah, misalnya kita selah, dia akan keluar angkanya. Nah, tadi kelihatan ya teman-teman ya, keluar angkanya. Sorry, setelah jadi agak goyang-goyang. Nah, kalau udah keluar angkanya pas diselah di nomor 3 ini, dia keluar angkanya di sini berubah-berubah 2,3, 4. Dia maksimal di 4 ohm ya teman-teman ya. Berarti bagian pulser aman teman-teman. Bagian pulser aman. Nah, kalau udah dipastikan jalur 12 volt dan bagian pulser aman, masuk ke arus ya, kita pakailah saja lagi. Nah, selanjutnya kalau sudah seperti ini, kita pasang lagi CDI-nya, soketnya. Nah, kita udah pastikan bagian pulser aman. Selanjutnya kita pastikan bagian spool teman-teman ya. Nah, di sini ada kabel teman-teman. Nah, kabel spool ini putih dan kuning. Yang putih untuk pengisian, yang kuning untuk lampu ya teman-teman ya. Nah, pastikan kabel yang putih ini ada arus ya teman-teman. Nah, kita pakai test pen lagi, pakai test pen DC. Kalau nggak ada test pen DC, teman-teman bisa pakai bohlam lampu ya teman-teman ya. Nah, pas ini sambil kita selah teman-teman. Ini harus ada arusnya teman-teman ya. Satunya lagi. Oke. Nah, itu menandakan untuk bagian spool aman ya teman-teman ya. Bagian spool aman teman-teman. Ini kita pasang kembali. Dan juga kadang-kadang suka ada kendala di bagian itu jalur standar satunya teman-teman. Dan pastikan itu juga ya. Kalau nggak yakin, kebanyakan udah dimatiin ya teman-teman. Nah, suka juga ada kendala nih di sela keluar apinya, cuman lama-lama dipakai sekilo 2 kilo mati, sekilo 2 kilo mati, pengapiannya hilang teman-teman. Nah, itu juga kadang-kadang pengaruh dari spool. Waktu saat pemasangan spool, ada salah satu kabel yang kejepit di spool ya teman-teman. Itu sangat pengaruh banget. Saya suka tuh ketemu yang kayak gitu. Kabelnya jadi dia kejepit bagian spool waktu dia mengencangkan spool itu. Jadi dia ada induksi yang bikin mengacaukan jalur-jalur kelistrikannya. Nah, itu yang bikin mogok terus. Nah, setelah balik lagi, setelah ini kita yakinkan semuanya udah bagus, kita cek bagian arus keluaran dari coil, dari CDI menuju coil teman-teman, yaitu gambar kabel hitam garis kuning. Nah, kita pakai tes pen DC lagi. Sorry sebentar. Sambungkan saja ke bagian grounding, ke rangka. Ini sudah terhubung. Kita cabut bagian soket di sebelah sana ya teman-teman. Ada kabel coil di sini. Ada 2 kabel teman-teman. Nah, kabel hijau ini grounding ya teman-teman. Nah, ini adanya posisinya di bawah. Satu lagi kabelnya. Maaf, sebentar. Ya agak nyelip teman-teman ya, biasa.
Oke. Nah, ini teman-teman, kabel hitam garis kuning. Untuk mengeceknya, kunci kita on kan. Nah, kita colok pakai tes pen DC. Nah, ini kita colok begini teman-teman. Nah, ini sambil kita sela ya teman-teman. Kalau bisa starter, sambil di starter. Nanti kita kontak-kontak. Kelihatan teman-teman. Seperti itu. Bila dia mengeluarkan kedipan, berarti dia normal teman-teman. Ini kita kunci off kan lagi. Ini kita pasang lagi. Nah, sering ada kendala seperti ini juga teman-teman. Jadi pas kita colok gini, dia selalu ngeluarin arus ya teman-teman ya. Dia selalu ngeluarin arus pas kita kunci kontak on. Ini lampu tes pen untuk pengetesan tuh selalu hidup. Ada yang teman-teman begitu. Bila mana teman-teman mengalami hal itu, kemungkinan besar untuk bagian CDI udah error. Jadi dia selalu nembakin arus ke bagian koil. Jadi pengapiannya itu nggak stabil teman-teman. Itu juga suka sering banget di Vario ini penyakit gitu. Jadi CDI-nya rusak karena sistem kelistrikannya ini tidak dicek secara sempurna. Jadi untuk kelistrikan pengapian ini dia ada 3 yang peran pentingnya ya teman-teman. Pertama, spool dan pulser harus sehat. Yang kedua, bagian kiprok tuh harus sehat teman-teman. Bila mana 2 bagian itu sehat, insya Allah bagian CDI itu nggak cepat rusak teman-teman. Yang penting aki juga harus terjaga. Kalau bisa aki selalu harus standby bagus. Jadi komponen elektronik ini nggak cepat rusak teman-teman ya. Begitu teman-teman untuk menjaganya ya. Nah, kita udah cek aja ya tadi ya teman-teman ya. Selanjutnya misalnya kita mau ngecek yang paling sederhana itu pasti dari busi ya teman-teman. Kita cek dari keluaran busi, tapi kalau yang cara simpelnya bisa seperti ini, bisa diikutin. Jadi urutannya tadi kabel 12 volt, kabel coil, kabel pulser, grounding. Bila mana 4 itu normal semua, insya Allah kita bisa vonis penyakitnya di mana. Bila mana tadi tidak ada arus masuk ke coil, bila mana ada arus tidak masuk, kemungkinan grounding atau CDI-nya bermasalah. Bila mana arus masuk tapi coil tidak mengeluarkan api, kemungkinan besarnya coilnya rusak atau groundingnya kurang bermasalah. Bisa bermasalah juga kabel-kabelnya teman-teman. Jadi grounding itu penting sekali. Oke teman-teman, bila mana ada pertanyaan teman-teman bisa tulis di kolom komentar saya teman-teman ya. Pertanyaan, kritik dan saran itu penting banget biar saya bisa menjelaskannya lebih jelas lagi. Oke teman-teman semua, terima kasih banyak telah menyaksikan video saya. Bila mana kurang lengkap, saya hanya manusia biasa, bisa ditulis di kolom komentar saya agar bisa lebih baik ke depannya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.